Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah khusus salat ala Rasulina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-hadirati ala arba'ati mujtahidin sadati nabi subhanahu wa ta'ala على هدرات ملكة المقلبين ولا شك وما شيخنا به ولم وجد فسر المقصد على هذا الشرعي سورة الأنشاد قال الجيلان قال شمس عمر إلى هدرات الشعيب الكلمة إرشاد الإيمان إلى سبيل رشاد الإيمان فاضل الحرام العاصمة الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زيد بن الشيخ لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mari sebelumnya kita sama panjatkan syukur karena Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, kita bisa dikumpulkan, bisa berwajah. Mudah-mudahan kumpul kita, wajah kita mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan dan panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya. Insyaallah kita menjadi umat yang istiqamah sampai maut menjemput kita. Amin. Mudah-mudahan kita mati dalam membawa iman husnul khatimah. Allahumma amin. Para jamaah rahimakumullah, para orang tua, para sepuh, kita lanjutkan lagi kajian kita. Tapi gak terasa ya, besok kita di penghujung tahun 1447 Hijriah masuk 1448 Hijriah. Bakal kita apa ya? Dosa atau kebaikan buat kita? Kita yang tahu dan Allah yang mengetahuinya. Tapi insya Allah nanti akan diperlihatkan oleh Allah pada hari kiamat. Amal perbuatan kita akan diperlihatkan. Salat kita, sedekah kita, puasa kita, zakat kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah pada waktunya, pada yaumul hisab. Dan berkesan nanti pada hari Senin, sholat besok, ketika selesai sholat asar, baca doa akhir tahun. Dan ketika selesai maghrib, baca doa awal tahun. Ini insyaallah hanya mengingatkan bahwa kita di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, mengingatkan amal-amal apa yang kita bawa untuk bekal kita nanti di hadapan Allah. Makanya kita lanjutkan lagi kajian kita ini masih mengenai tentang babul fadlul shalah maktubah, bab yang mengenai tentang keutamaan salat yang wajib. Wa akhruj, dan dikeluarkan Al-Hakim dari Al-Hakim. Ini Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftarada Allahu ala ummati as-shalawatul khams wa awwalu ma yarfa'u min a'malihim as-shalawatul khams wa awwalu ma yas'alu min a'malihim as-shalawatul khams
Faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala unzuru hal tajiduna li 'abdi nafilah min salatin yatamanna biha ma yakussu min furudi minhu faridatun wanzuru fi siyami 'abdi syahra ramadhana fa in kana dhayya'a syai'an minhu fanzuru hatta tajidu dari abadi nafilah min siyami tamatta'una biha ma naqusu minas siyami wanzuru fi zakati abdi fa in kana dhayya'a syai'an minha fanzuru hal tajiduna li abdi nafilah min sadaqah tamatma'una biha ma naqusu min az-zakati fayukhadhu dhalika ala faraidillahi wa barakatihi rahmatallahu wa amalahu fa in wajada fadlan wa dhai'a fi mizani wa qila lahu udkhul jannah mashkuran wa in lam ya'khudhu syai'an min dhalika umirtu bihi az-zabaniyah ta'khudhu yadahu wa rizlaihi thumma nafadu bihi fitnar. Ini hadis mengenai tentang awwalu maqtaru, perbuatan yang pertama kali yang Allah akan tanyakan atas umatku, kata Rasulullah. Apa? As-shalawatul khamsun, salat yang 5 waktu. Ini. Dan yang kedua, pertama apa yang diangkat dari amal umatku, kata Rasulullah. Kemudian beliau menjawab as-shalawatul khamsu, salat yang 5. Wa awwalu yas'aluna min a'malihim as-shalawatu, dan pertama kali yang ditanya atas umatku tentang amalan apa yang akan ditanya, pertama adalah as-shalatu al-khamsu, salat yang 5. Faman kana bayan syai'an minha yaqulu Allah Ta'ala, maka ketika ditanyakan tentang amal mereka, maka yaqulu Allah Ta'ala unzuru hatajiduna li abdi nafilah. Allah melihat ketika amal kita ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang salat. Ini amalan yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah tentang salat yang 5 waktu. Dilihat masih bolong apa enggak, masih ada kekurangan enggak pada diri kita, ditambah sama yang nafilah, yang sunnah. Salat sunnah. Tadi maghrib wajib apa sunnah? Wajib. Ketika kita lalai pernah melaksanakan sholat maghrib dan tidak pernah melaksanakan sholat maghrib, tapi ditutup, ditolong, ditambal oleh sunnah qobliyah atau ba'diyah maghrib, ditolong dengan sholat sunnah. Ngaku apa ngaku? Sholat subuh kesiangan. Ngaku apa ngaku? Sholat zuhur ketinggalan. Ngaku apa ngaku? Sholat asar masih ribet ada kerjaan. Ngaku apa ngaku? Sholat maghrib masih di jalan, repot. Ngaku apa enggak? Ketika sholat isya ketiduran. Ngaku apa enggak? Sholat subuh kebablasan. Nih, ditutup oleh Allah dengan sholat sunnah. Pernah sholat sunnah? Ya sering yang namanya sholat sunnah, baik qobliyah atau ba'diyah. Ini yang akan ditanya oleh Allah ala ummati, atas umatku. Pertanyaan amal pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat sunnah. Ketika sholat kita, sholat wajib kita ada yang
dobor, bolong, apalagi itu ditumpuk, ditampar sama sholat yang sunnah nafilah. Ini ketika kita sholat enggak yang namanya enggak khusyuk, ditampar sama sholat sunnah. Ini sebisa kita, baik sholat sunnah yang sifatnya mu'akkadah. Ini tadi sholat maghrib wajib, kemudian kita selesai doa dilanjutkan dengan sholat qobliyah sunnah maghrib. Ini udah dah, kita tadi sholat maghrib nggak khusyuk, masih mikirin pekerjaan yang lain, ini ditutup. Ini kata Rasulullah. Tapi sayang ya, kembali lagi banyak orang yang lalai dengan sholatnya, banyak yang orang bangga dengan sholatnya, banyak orang yang merasa diterima sholatnya. Ini sayang sekali, sayang. Ini pakai baju yang cakep pergi ke masjid, sayang sekali, sayang, hanya untuk dilihat oleh orang. Sholatnya bukan karena Allah, sholatnya karena dia ingin dilihat orang. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa awwalu ma yarfa'u min a'malihim as-shalawatu. Kemudian dilanjutkan, pertama kali yang diangkat amalan atas umatku setelah sholat yang 5 waktu yang diangkat. Tadi yang ditanya, sekarang yang diangkat amalan di dunia ini yang akan diangkat oleh Allah, yaitu tentang sholatnya juga, bukan yang lain. Ini fondasi, bagaimana dibuat fondasi yang teramat kuat oleh umat Nabi Muhammad, khususnya umat Nabi Muhammad, tentang sholatnya. Yang ditanya amalan pertama yang diangkat tentang sholatnya, yang ditanya ketika dunia tentang sholatnya, amalan yang diangkat tentang sholatnya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ditanya amalan terusnya tentang sholatnya juga. Wahai fulan bin fulan, catatannya lihat nih. Dilihat catatnya ketika dunia sholatnya cakep enggak nih? Oh ternyata rapanya ada yang 3,9. Cakep, masih ada. Coba kalau 0, sholatnya kemana nih? Merah kagak, hitam kagak. Ini dilihat sama malaikat, ini umat Nabi Muhammad nih. Catatannya namanya cakep, pakai Muhammad depannya. Siapa namanya Muhammad, siapa nih? Bahlul, Muhammad Bahlil. Tapi sholatnya 0,0. Bagaimana mau diangkat? Ini lalai tentang sholatnya. Ini. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa awwalu lima yas'alu min amali as-shalah al-khamsu. Faman kana bai'a syai'an minha yaqulullaha tabaraka wa ta'ala. Ketika sholat kita ada yang bolong, ketika amal kita ketika diangkat oleh Allah tentang sholatnya ada yang bolong, ketika ditanya oleh Allah, ketika ditanya tentang sholatnya ada yang bolong, maka Allah berkata, yaqulullaha tabaraka wa ta'ala, unzuru, lihatlah wahai malaikatku, lihatlah wahai malaikatku semua, lihatlah wahai malaikatku, kata Allah, hal tajiduna bi abdi, apakah masih ada yang bisa menolong nafilah perbuatan sholat wajib
ini nafilah yang sunnah. Masih adakah dari umat Nabi Muhammad mengerjakan pekerjaan yang sunnah yang sifatnya nggak wajib? Tapi ketika dia mengerjakan sifatnya bukan yang wajib tapi yang sunnah. Sholat isya kagak, tapi sholat Badian Isya. Idul Fitri, Idul Adha. Sholat isya kagak ketika Ramadan, tapi sholat taraweh. Masih ada kayak begitu? Banyak gak? Banyak. Ini yang menolong. Yang nafilah sifatnya yang sunnah. Nih, meskipun sholatnya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha, udah begitu salah lagi. Takbir kan kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha berapa takbirnya? 7 sama rakaat pertama 7, takbir rakaat kedua 5. Ketika mengikuti sholat sunnah yang Idul Fitri atau Idul Adha nggak pernah sholat. Ketika sholat Idul Fitri Allahu Akbar langsung ruku. Ada yang kayak begitu? Banyak? Enggak. Alhamdulillah di sini mah nggak ada. Orang pintar semua habis ini mah. Praktek sholat tasbih pernah? Pernah. Bawa tasbih. Ini alat tasbih. Ini Kerjaan wiwit tuh. kata Allah berfirman kepada malaikat, unzuru hal tajiduna fi abdi nafilatin min salatin yatamuna biha mana kusu minal faridatin. Ketika hambaku ini jarang mengerjakan sholat yang nama sholat wajib, bolong-bolong, masih adakah wahai malaikat yang sholat sunnahnya? Oh ternyata ada. Ini yang bisa menolong juga. Nih sholatnya. Tapi rugi. Wajib kagak dikerjain, sunnah kagak dikerjain, mau masuk surga. Kebangetan amat yang begini. Ini. Tapi Allah punya sifat rahmat rahim. Ketika dia nggak pernah sholat, tapi dia mengaku Islam, nggak pernah nyakitin orang, berbuat baik, bersedekah, nggak pernah berbuat. Tapi model begini banyak nggak mau nggak? Sholat kagak, tapi berbuat baik sama orang baik, sering nolong orang. Langkah yang begini mah bukan langkah lagi, nggak ada zaman sekarang. 1.000.001 kali ya, 1.000.001 nggak pernah sholat, tapi sering berbuat baik, berbuat sama tetangga baik, nggak pernah nyakitin, menolong. Iya, sifat seperti orang ini bisa menolong. Allah nggak melihat sholatnya, tapi melihat amal baiknya. Sholat kagak. Yang begini, orang seperti ini sholat kagak, tapi sering menolong sama tetangga baik, dihormatin nggak sama orang? Disayin nggak sama orang? Dihormatin. Meskipun nggak jarang sholat, tapi dia berbuat baik, sering menolong sama tetangga, sering menolong sama teman, sama saudara. Di sholat ntar aja sholat nomor 2. Nomor 1 kan syahadat katanya, benar. Nomor 2 tuh kan rukun Islam. Pertama syahadat, kedua dipakai dalil kayak begini nih. Di surat ntar aja sholat ke nomor 2. Nomor 1 apa memang syahadat, pintar. Nih. Tapi rugi ketika orang itu sering sholat. Sholat dari malam tuh nggak pernah ketinggalan. Sama tetangga, sama teman, sama saudara, perang melulu. Kira-kira dibenci apa disayang? Dijauhin. Ini rugi 1000 kali rugi. Sayang sholatnya, sayang amal sholatnya. Ketika dia sholat di hadapan Allah, nggak ada catatan sholatnya.
Tapi ketika orang ini nggak pernah sholat, sama tetangga baik, sama saudara baik, nggak pernah nyakitin, lisannya dijaga, nggak pernah sholat, kira-kira tetangga pada sayang nggak sama dia? Sayang. Ini sholat kagak, sama tetangga benci, gedek banget kalau tetangga pasti seneng. Ini rugi, sama sekali rugi. Ini ketika ada tetangga yang sakit ataupun kena musibah, seneng kamu mati sekalian, Gusti luamu. Ini seperti ini, sia-sia nilai sholatnya di hadapan Allah enggak ada. Ini yang Rasulullah katakan, ketika dia enggak sholatnya kagak benar, tetapi masih ada sedekahnya bersifat yang sunnah, bukan yang wajib. Yang wajib kan zakat. Ketika zakatnya terbengkalai, tapi di luar zakat dia sering bersedekah yang bisa menolong dia di luar yang wajib. Kan zakat wajib. Ketika waktunya dia lupa ataupun sengaja, tapi ketika di dalam kehidupannya dia sering beramal baik, sering sedekah, sering menolong dengan hartanya. Ini yang menolong dia di hadapan Allah. Meskipun sifatnya amalnya sunnah, enggak wajib, masih dilihat oleh Allah. Wahai malaikatku, lihat orang ini pernah beramal yang sifatnya sunnah apa enggak? Ada ya Allah nih, si fulan itu dulu sering beramal, masukin kotak masjid Al-Aqsa 2000 perak. Alhamdulillah. Tapi bukan sifatnya zakat, masih ditolong. Ini kemudian diancam oleh Allah atas umat Nabi Muhammad. Apakah ketika dia dikatakan oleh Allah kepada malaikat wakil lahu, berkata Allah wakil lahu kepada malaikat, udkhulul jannah, masukkan orang ini ke dalam surgaku, masruran, dengan gembira. Masuk surga dengan gembira. Allah bilang kepada malaikat, wa qila lahu udkhulul jannata masruran. Ini kata Allah kepada malaikat, wa illam wajadu lahu syai'un min dzalika umirtu bihir jabaniyah. Tapi ketika dilihat catatan yang wajib kagak, yang sunnah kagak, sama saudara benci, sama tetangga sering ngedumel, sama saudara sama adik sering berantem. Ini apa kata Allah kepada malaikat Zabaniyah? Allah mengutus malaikat Zabaniyah, ta'khuzuhum, maka ikatlah. Apa yang diikat? Wajadu. Yang diikat adalah kedua tangannya. Diikat dan wada'al fi mizan. Diikat kedua kakinya. Ini diancam oleh Allah. Allah mengutus malaikat Zabaniyah, ta'khuzuhu biyadihi wa rijlaihi, diikat kedua tangannya, diikat kedua kakinya, summa yufazu bihi finnar. Malaikat Zabaniyah lo lemparin ke orang itu yang namanya ke neraka, ini ke api neraka. Malaikat disuruh ikat, kira-kira nolak gak? Lo ikat tuh malaikat tangannya, setelah tangannya ente ikat tuh kakinya. Bahasa kita ya, Allah bilang ke malaikat kita nih, malaikat ente ikat kedua tangannya, ente ikat kedua kakinya, udah ente lemparin tuh ke api neraka. Nih bahasa kita, rugi setengah apa? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Ini ancaman yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika di dunia nggak pernah
sholat. Tapi tolong, bukan hanya ritual aja agama Islam tentang sholat aja. Ritual sholat. Tapi ketika ada sifat sosial ditinggalin. Apa itu sosialnya? Islam bukan ritual sholat aja, bukan puasa aja. Berbuat baik, meskipun itu lain keyakinan. Bukan satu keyakinan, beda keyakinan. Allah nggak melihat keyakinan orang itu. Allah melihat ini makhlukku butuh pertolongan. Ini contoh. Ketika ada nih datangnya musim penghujan atau banjir, ada seorang yang hanyut terbawa banjir. Apakah kita nanya dulu? Kita tolong nih. Yang ini nih, yang ke bawahnya buat teriak-teriak minta tolong. Kita tanya, lu agamanya apa ya? Pantas gak begitu? Enggak pantas, jangan dilihat itunya. Orang mau nyumbang. Kejadian tsunami Aceh, kejadian yang kemarin ketika ada gempa bumi di Indonesia, banyak gak negara luar yang nolong? Masa kita mau saling dulu, orang mana ini yang nolong? Itulah Allah tidak melihat yang namanya ras, suku, atau agamanya, apa kulitnya, matanya gede apa kecil, kulitnya hitam apa putih, rambutnya hitam apa belang. Nggak melihat, yang dilihat ini hambaku butuh pertolongan. Seperti itu. Nih, makanya jangan disalahkan. Nih, jangan disalahin ketika ada misionaris membagi-bagikan yang namanya beras, yang namanya minyak. Orang berbuat baik pasti dihormatin. Ini umat Islam mana butuh, orang Islam juga butuh kebaikan. Jangan ketika orang baik ketika pengen kampanye doang. Ketika ada pemilihan, besok ini ya, ini gambar yang gini nih, yang ada kumisnya. Nah, itu ada misi yang enggak baik. Udah, kalau memang sifatnya menolong, tolong. Jangan ada iming-iming di belakang. Ketika nggak kepilih ngancem. Pulang kita yang kemarin ngancem. Nah, seperti itu. Tapi kalau dikasih ambil. Ngapain nolak? Nggak butuh kita nolak. Udah ambil, urusan itu belakangan. Tapi kan yang dikhawatirkan ada ancaman. Ini seperti itu. Ini kalau kita mau bersedekah aja udah nggak pakai ember-ember. Doain ya saya biar rezekinya lancar. Doain ya biar naik haji, pergi haji. Udah nggak perlu begitu. Sedekah aja udah, nggak perlu minta. Nah, ini ada suatu kisah. Suatu hari masjid butuh bantuan buat renovasi. Ada nih seseorang yang namun sebutin namanya melalui orang lain. Tolong kasih ke panitia dari hamba Allah 10 juta atau 20 juta. Jangan sebutin namanya ya. Udah. Diterima. Nih ada yang nyumbang 20 juta, cuma gak mau disebutin namanya. Dan siapa? Gak mau disebutin namanya. Udah, dari yang tren sekarang dari hamba Allah aja deh. Udah dari hamba Allah. Udah. Masjidnya rapi udah. Jarang berapa tahun kemudian panitia masjid pengen mengadakan tempat wudhunya dipindah nih. Mau pindahin tempat wudhunya.
diumumin lagi, yang pengen nyumbang silakan. Nah, ini panitia agak kepusingan mencari dana kekurangannya. Nah terus datang ke panitia nih, sedangkan panitia melihat hubungan itu belum kelar, pengen buat kamar mandi sama kamar wuduknya. Datang nih yang dulu nyumbang 20 juta yang nggak mau disebutin namanya, udah beberapa tahun ngobrol sama panitia. Ternyata panitia membuat tempat wuduknya nggak sesuai, adanya di depan sini. Seharusnya tempat wuduk ada di belakang. Nah, lahannya mungkin nggak mencukupi. Datang orang yang belum menyumbang 20 juta, Pak, kenapa nggak pindah ke belakang aja tempat wuduknya? Kan enak, lebih enak. Panitianya darah tinggi lagi, sewa. Jadi kalau menyumbang aja, jangan secara doang. Yang dibutuhin sekarang dana. Kesinggung. Yang dulunya dia kagak mau disebut namanya, dia bukan setan jalanan datang, setan simpangan datang. Pak, dulu tuh yang 20 juta saya yang nyumbang, yang ini. Yang tadinya kagak mau disebut namanya, yang nggak mau disebut di luar diumumin, setan simpangan datang ke dia. Bisa nggak begitu? Bisa. Tuh, dulu nih saya nyumbang 20 juta buat gini. Masa saya mau kasih sarannya kagak dikasih? Tuh, pinternya setan seperti itu. Yang tadi ya kagak mau disebutin namanya, dirahasiain, tiba-tiba ngambek, sarannya kagak diterima, diungkit yang dulu 20 juta nyumbang. Tuh, seperti itu. Ketika menyumbang itu berarti orang itu enggak ada keikhlasan, enggak ada. Bisa nggak kita seperti orang yang pengen nyumbang tapi nggak mau disebutin namanya? Ini nyumbang, udah doain buat orang tua kita. Maka dulu saya dapat pesan dari Kiai bahwa ketika kita bersedekah kotak masuk amal, niatin kita sedekah masuk ke kotak amal berikut buat kedua orang tua kita. Tuh, mau 1.000 perak, 2.000 perak, 5.000 perak, sampai 1 juta, ini udah jangan sebutin namanya. Saya niat bersedekah buat diri saya dan untuk kedua orang tua saya, nggak usah disebutin namanya. Bisa nggak begitu? Berat. Pengennya seperti itu. Insya Allah kita belajar menjadi orang ikhlas dalam beribadah, belajar ikhlas orang menjadi orang ikhlas dalam bersedekah. Ini dengan ikhlasan kita belum, mudah-mudahan menjadi orang yang mukhlason, orang yang penuh keikhlasan. Ikhlas perbuatannya mukhlason, orang yang berbuat ikhlas. Ini insya Allah mudah-mudahan ya, bahwa ketika kita berbuat baik, Allah akan perlihatkan. Wa ya'mal mithqala dzarratin, ini semua akan diperlihatkan. Yang baik, yang buruk, sekecil biji apapun, sebutir pasir akan diperlihatkan oleh Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang yang mukhlas, orang yang penuh keikhlasan dalam beribadah, baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fi bid'ah tarik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.